Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Komite MI MIM PK Tegalampel, yang terhormat Bapak Kepala MI Muhammadiyah Tegalampel, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru MI Muhammadiyah Tegalampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali karunia, banyak sekali kenikmatan. Salah satunya yang pada hari ini, pada detik ini kita bisa nikmati bersama ya, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat thalabul ilmi, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh dengan cahaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta iman dan takwa. Oke, alhamdulillah. Dengar suara saya ya? Kok saya agak ini ya, agak oke, dengar ya? Oke. Selamat pagi semua, selamat pagi tim dari UMS, Bunda Nisa, Mas Hamam, Mbak Gita, selamat pagi Bapak Ibu Guru MIM Tegalampel. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Ini saya langsung share ini ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu ingat ini kelima kalinya ya saya datang di sini. Bentar. Mana? Nah, ini saya akan share. Siapa yang sudah ikut 5 kali berarti masih masih ada yang masih mengajar dari pertama kali saya ke sini. Udah 5 kali ya, ini 5 tahun kelima. Tahun kelima atau tahun ke-7. Nah, di sini alhamdulillah semua kegiatan pengabdian kami di MIM Tegalampel itu kami dokumentasikan di artikel ilmiah, dan ini mulai dari yang pertama nih. Ini tahun 2019, ini saya dengan Bu Nukti, Bu Vina, kemudian mahasiswanya Mbak Rini sama Surahmat, ini tahun 2019. Workshop penyusunan program unggulan OSN di MIM Tegalampel ya, 2019. 2018 mungkin ya ini ya pelaksananya ya, ini terbitnya 2019. Kemudian workshop pengayaan materi dan pelatihan penyelesaian soal-soal Olimpiade IPA bagi guru MIM, ini masih Olimpiade 2020 terbitnya, berarti acaranya 2019 mungkin. Kemudian workshop penyusunan modul ajar kurikulum, ini bersama Bunda Nisa ya, ini Bunda Nisa, kemudian mahasiswanya Iqbal, Mas Arifin sama Raffi ya, dan saya sempat menginap di situ juga 2 hari atau 3 hari di samping. Kemudian workshop pengembangan video pembelajaran, ini saya lupa ya online apa offline ya, sepertinya offline ya, ke situ ya, sama Mas Albi, Mbak Nadila sama Mbak Umi. Kemudian ini tahun kelima, berarti alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini dengan tema yang lain. Oke, langsung saya akan presentasi. Ini saya mohon maaf sekali agak buru-buru ya, karena di sini tuh ada kegiatan lain. Saya ada kegiatan 3 di sini, tapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu untuk ini ya. Tapi selebihnya nanti dipandu sama Bunda Nisa di situ. Bentar, ini saya mau share screen bagaimana caranya. Nah ini, oke. Oke, baik. Sudah bisa terlihat PPT saya? Oke. Bisa terlihat ya? Halo? Bu Nisa, terlihat PPT-nya? Sudah bisa? Oke, nah, bisa. Ini saya
pengantar ya, materi pengantar secara umum nanti akan. Nah, nanti setelah itu langsung minta tolong untuk dibagi grupnya ya, grupnya sesuai dengan bidang-bidang di sini, yaitu bidang sensus, bidang branding, bidang promosi, sama bidang lomba. Nanti dibagi 4 itu ya. Saya ulangi, nanti tolong langsung dibagi tim guru ini menjadi tim sensus, tim branding, tim promosi, tim lomba. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini saya akan memandu secara umum. Nah, nanti akan masing-masing tim itu akan dipandu untuk menyusun ya, merangkai ya. Hari ini tuh kita acaranya itu langsung merangkai ya Bapak Ibu. Jadi merangkai rencana yang akan dilaksanakan sedetil-detilnya. Ya, misalnya di sini ada Budanik. Itu apa Budanik? Budanik Utami. Itu memang Budanik apa bukan? Apa pakai HP-nya Budanik? Bukan ya? Oke, misal Budanik masuk tim sensus misalnya. Nah, nanti di hari ini ya kita sampai sore lah kita maksimalkan itu menyusun rangkaian acara sensus itu apa, mau sensus di mana, pakai apa, biayanya berapa, siapa saja yang akan menyebarkan, kemudian strateginya bagaimana. Begitu ya. Itu jadi hari ini pokoknya Bunda Nisa dan kawan-kawan tidak akan pulang sebelum jadi. Itu ya harus jadi ya. Saya selalu seperti itu karena tidak mau teori belaka ya, langsung praktek. Terus nanti setelah itu akan kami pantau pelaksanaan. Oke, langsung saja kita hari ini nggak bisa. Langsung strategi branding promosi MIM Tegal Ampel. Saya akan presentasikan. Nah, bisa. Oke, baik. Ini karena tidak ada suara, berarti saya langsung lanjut saja lah ya, tidak ada respon dari situ. Yang penting suaranya terdengar. Oke, jadi nanti akan dibentuk tim, yaitu tim sensus, tim branding, tim promosi, tim lomba. Seingat saya, tim guru di situ ada sekitar 10 sampai 15 ya. Berarti kalau 15 dibagi sekitar 4 ya. Itu langsung kira-kira kompetensinya di mana dan kemauan dan kemampuannya di mana nanti dibagi itu. Dan tidak harus jumlahnya sama sih. Mungkin kalau misal tim promosi dikira membutuhkan tenaga lebih banyak ya lebih banyak silahkan. Jadi dipandu sama Bu Nisa dan kawan-kawan di situ ya. Oke. Pertama sensus. Ya sensus ini. Sensus itu berarti ini ya menanyakan dan keseluruhan semuanya, jadi 100% populasi itu namanya sensus. Kalau survei itu kan sampel ya. Contoh saja misal 100, berarti kalau sensus ya 100-100-nya ditanya. Kalau survei yang ditanya hanya 20 saja, itu kan hanya 1/5. Sensus apa saja? Yang pertama kita akan sensus ke wali kelas ya, wali kelas, dan sepertinya kemarin sudah dilakukan, bisa dilakukan lagi atau kalau memang sudah merasa cukup, berarti sudah. Intinya dari pertanyaan yang utamanya yaitu mengapa memilih MIM Tegal Ampel. Karena kita kan ingin tahu ya, ingin memanfaatkan kenapa sih wali murid mempercayakan anaknya ke MIM Tegal Ampel. Harus kita tahu dan itu akan menjadi potensi wali murid kelas 1 ya, calon kelas 1 itu juga kemungkinan sama. Jadi nanti bisa untuk detailnya akan dipandu sama Bu Nisa yang sensus ya, tim sensus ya, detailnya. Jadi bisa online, offline, dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu sensus atau survei. Ya. Tapi ini sensus juga kemarin Bapak Ibu menyatakan sanggup untuk sensus, berarti semuanya ya. Ke TK-TK di sekitar MIM Tegal Ampel ya. Pangsa pasarnya MIM Tegal Ampel, berarti di Karangdowo lah, di mana saya kurang tahu kemarin, Bapak Ibu yang lebih tahu nanti disusun lah di mana saja, jumlahnya berapa gitu. Kemudian
ke TK-TK, dan yang ditargetkan yaitu walinya ya, wali siswa TK. Jadi orang tuanya orang-orang TK itu, anak-anak TK itu. Yang paling utama adalah apa kriteria memilih SD. Jadi si orang tua ini kan anak-anaknya TK, kemudian setelah ini kan langsung mau tidak mau suka tidak suka akan ke SD ya. Tanya ke mereka, kira-kira orang-orang anak-anak wali TK ini kalau mau ke SD itu kriterianya apa sih, gitu kan? Apakah yang dekat saja, ataukah yang murah dan sebagainya. Selebihnya nanti akan dipaparkan sama Bu Nisa untuk tim masing-masing. Kedua, branding. Saya lupa ini branding timnya siapa sih, Mas Hamam atau Mbak Gita, nanti cari tahu ya, maaf. Branding itu apa? Branding itu namanya brand ya. Brand itu merek, bahasa Indonesianya ya, merek. Jadi intinya MIM Tegal Ampel itu ingin dikenal sebagai apa sih? Sebagai sekolah yang bagaimana sih, itu namanya branding ya. Apakah sekolah yang ingin dikenal sebagai sekolah yang Islami, atau sekolah yang murah, atau sekolah yang biasa saja, atau sekolah yang unggul di Olimpiade Sains, ya, itu namanya branding. Jadi harus, meskipun kami pengen semuanya, pengen MIM Tegal Ampel terkenal Islami lah, Olimpiadenya bagus lah, anak-anaknya berakhlak mulia lah misalnya, it's okay, tidak masalah, tapi tetap harus punya keunggulan khusus. Itu apa yang jadi MIM Tegal Ampel, berarti ini ya mesti Islami ya, atau mesti pintar Olimpiade ya, gitu. Jadi sampai kita orang masyarakat itu ketika mendengar kata MIM Tegal Ampel itu ingatnya apa? Oke, lanjut. Bapak Ibu guru sepakat ingin namanya madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah ya, pasti pengen menonjolkan keislamannya ya. Nanti akan dibahas kira-kira berarti apa yang harus digali. Yang kedua, MIM Tegal Ampel juga ingin stop bullying ya. Jadi bagaimana nanti MIM Tegal Ampel itu membranding sebagai sekolah yang ramah anak, yang tidak mentolerir bullying ya, gitu. Seperti apa, silakan nanti dirumuskan di situ dan dilaksanakan kapan, biayanya berapa, butuh orang berapa dan sebagainya. Next. Branding yang lain, satu siswa satu prestasi ini jadi Bapak Ibu menginginkan punya visi itu siswa selama 6 tahun ini minimal dapat satu prestasi lah, bisa menggali potensi apa, mau di seni, di olahraga, di akademik dan sebagainya, silakan, tapi minimal pernah ikut lomba satu kali dan apalagi menang. SD ikut lomba apalagi menang itu sangat langka loh, sangat istimewa. Jadi kalau MIM Tegal Ampel bisa menerapkannya, ikut lomba dulu saja deh, satu siswa ikut lomba, itu sudah hebat sekali, apalagi nanti bisa satu siswa satu prestasi. Nanti akan dijabarkannya. Next, promosi itu kegiatan bagaimana sih Anda ya MIM Tegal Ampel itu mensosialisasikan sekolah Anda supaya konsumen tertarik, masyarakat, wali murid, calon siswa, anak TK itu tertarik mau sekolah di situ, di MIM Tegal Ampel. Yang pertama, bagaimana caranya nanti promosi ke TK-TK sekitar. Anak TK kan pasti mau jadi anak SD ya, makanya promosinya bagaimana, silakan nanti dirumuskan. Kemarin juga contohnya mau mengadakan lomba, ya mau lomba apa, biayanya berapa, pesertanya berapa, pesertanya dari mana dan sebagainya, silakan nanti dirumuskan. Kemudian mengadakan lomba juga anak SD-nya, untuk anak SD mungkin, atau untuk ya sebentar ya, break sebentar. Halo Mas Wi. Iya, mau ke situ. Ya, OTW ke situ ya. Bentar, wait. Ya, saya sudah dipanggil. Saya lanjutkan. Kemudian tes IQ, Bapak Ibu masih mau konsisten untuk tes IQ, maka bagaimana pelaksanaannya? Kemarin mau diulangi atau ada hal baru tes IQ-nya bagaimana? Mau online atau mengundang jasa tes IQ? Nanti silakan dirumuskan, dijabarkan, kita cari bersama.
Kemudian karena ingin satu siswa satu prestasi, maka bagaimana mengidentifikasi bakatnya dari siswa itu? Silakan. Ingat ya, setiap siswa itu punya bakat berbeda-beda ya. Jadi jangan dipaksakan ke olimpiade semua misalnya. Ada yang bakat Quran, bakat seni, dan sebagainya seperti itu. Oke, kemudian lomba-lomba yang bisa diikuti ya. Nanti bisa tanya ke di situ ada Mas Amam, Mbak kita yang sering ikut lomba, kira-kira lomba apa yang prospektif ya yang bisa kita juarai, itu nanti bisa dipaparkan oleh mereka. Kemudian pelatih ya, karena tidak semua guru pintar. Misalnya di sini mau ikut lomba drum band, apakah ada guru mimpi tampil yang bisa ngelatih? Belum tentu ya, maka cari pelatih. Oke, dan bagaimana mengapresiasi siswa yang menang. Itu seperti itu. Maaf, saya break dulu ya, nanti dilanjut untuk sesi berikutnya. Saya break dulu. Terima kasih.